wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nahwu untuk mempermudah dalam belajar i'rab. Dan dalam video kali ini kita akan fokus di mahfudhatul asma. Jadi bagian isim yang dia khafad atau dia majrur. Nah, ini bagian terakhir dari isim, di mana isim itu kategorinya bisa dia dalam keadaan marfu, mansub, dan yang terakhir adalah majrur. Baik, kita lihat bagian pertama adalah biharfi jarrin. Jadi isim, dia bisa kategori mahfudhatul asma ketika dia diawali atau didahului oleh harfu jar. Nah, harfu jar ada banyak. Kita lihat contohnya di sini. Ajlisu 'alal kursiyyi. Jadi kata al-kursiyyi dia diberikan harokat kasroh pada huruf ya-nya dikarenakan karena kata al-kursiyyi ini didahului oleh harfu jar. Harfu jarnya adalah ala. Jadi kalau dia tidak ada kata ala, maka dia bisa jadi al-kursiyya atau al-kursiyyu. Tapi karena ada ala, maka dia menjadi alal kursiyyi. Ajlisu 'alal kursiyyi. Aku duduk di atas kursi. Kemudian yang kedua bil idhofah. Jadi kategorinya adalah idhofah. Idhofah itu sederhananya adalah bentuk kepemilikan. Nah, contohnya kita ambil hadza kitabullahi. Hadza ini kitab, itu kitab, Allahi Allah. Jadi kitab Allah. Jadi kitab milik Allah. Maka lafaz Allahnya kita berikan harokat khafad atau majrur, yaitu dengan kasroh. Kenapa demikian? Karena lafaz Allah di sini adalah al-idhofah. Jadi mudhofnya, idhofah itu ada dua. Yang pertama ada mudhof, yang kedua ada mudhofun ilaih. Mudhofnya adalah kitabu, kemudian lafaz Allahnya adalah mudhofun ilaih. Jadi hadza kitabullah. Kitabu kitabu itu bagian dari mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Nah, contoh yang lain misalkan ya Rasulullahi. Nah, di video sebelumnya kan ada bagian mansubatul asma. Ya Rasulullahi. Nah, lafaz Allahnya di situ itu kedudukannya adalah sebagai al-idhofah di bagian mudhofun ilaih. Rasulah di situ mudhofnya. Kemudian yang ketiga adalah biharfi qasam. Jadi setelah atau kata apabila ada isim terletak setelah kata harfu qasam, maka dia harus majrur juga atau mahfudhatul asma kategorinya. Nah, di sini contohnya saya ambil contoh surat Al-Asr, wal asri. Nah, kenapa lafaz al-asri di situ huruf ra-nya itu diberikan harokat kasroh atau harokat majrur? Karena dia didahului oleh huruf qasam, huruf yang menyatakan sumpah. Wal asri. Nah, sehingga dia diberikan majrur, yaitu di sini dengan kasroh. Atau ada kata-kata yang lain, misalkan wallahi. Lafaz Allahnya diberikan harokat kasroh karena wawunya di situ adalah harfu qasam. Ada juga wadduha, walaili. Nah, itu bisa kategori termasuk isim yang majrur karena didahului oleh harfu qasam. Kemudian selanjutnya adalah an-na'tu. Kemudian ada al-'athaf, kemudian ada at-taukid, dan kemudian ada al-badal. Nah, ini bagian dari mahfudhatul asma, di mana ini termasuk at-tabi' lil mahfud. Jadi at-tabi'nya lil majrur. Jadi kan kalau di video sebelumnya ada yang bagiannya rafa, ada yang bagiannya mansub. Nah, untuk bagian ini juga sama. Bagian mahfudhatul asma itu ada an-na'tu, al-'athaf, at-taukid, al-badal. Itu untuk at-tabi lil majrur atau at-tabi lil mahfud. Baik, kita lihat di sini. Contohnya an-na'tu, askunu fil baitil wasi'i. Jadi kata al-wasi'i, kenapa dia diberikan harokat kasroh? Karena dia na'at ke kata al-baiti. Nah, kalau al-baiti sendiri kenapa diberikan harokat kasroh? Karena didahului oleh harfu jar, yaitu fi. Jadi askunu fil baiti itu kasroh karena huruf jar. Al-wasi'i itu kasroh karena dia na'at ke kata al-baiti atau sifat ke kata al-baiti. Kemudian al-'athaf di sini marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Nah, kata
Muhammadin, kenapa dia kasroh? Karena dia didahului oleh huruf bi, yaitu harfu jar. Kemudian Khalidin, kenapa dia diberikan harokat kasrohatain? Karena dia atof atau ma'tuf ke kata Muhammadin. Muhammadin itu kasroh, maka Khalidin pun itu harus kasrohatain. Baik, selanjutnya at-taukid. At-taukid ini penegasan. Marartu bi Muhammadin nafsihi. Nah, kata Muhammadi itu kasroh karena ada huruf jar, yaitu bi. Nafsihi itu kasroh, kenapa? Karena dia taukid atau penegasan dari kata Muhammadi. Selanjutnya al-badal, marartu bi Muhammadi akhik. Sama, Muhammadi itu kasroh karena ada huruf jar, yaitu bi. Akhika itu dia badal dari kata Muhammad. Nah, di sini majrurnya dengan ya karena termasuk al-asmaul khamsah. Nah, ini semua an-na'tu, al-ataf, at-taukid, al-badal itu termasuk at-tabi lil mahfud atau at-tabi lil majrur. Nah, demikian teman-teman untuk mahfudatul asma itu sudah selesai. Jadi hanya ada beberapa, tidak banyak seperti bagian marfu ataupun mansub. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.